Hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian. Dan semua makhluk, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kematian itu pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi dimanapun dan kapanpun kita berada, serta tidak pandang bulu siapapun dan tidak tawar-menawar. Ketika ajal telah ditetapkan, maka tidak akan mundur sedikit atau diajukan sedikit. Sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menghidupkan dan akan mematikan kita semuanya. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesuatu yang pasti tetapi sering dilupakan oleh manusia adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permulaan dari kematian adalah sakaratul maut. Ada dua penggambaran terkait sakaratul maut di dalam Al-Quran. Pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu 'adzabal hariq. Andai kata dirimu wahai Muhammad menyaksikan pemandangan mengerikan pada saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, kalian akan mendapatkan malaikat itu memukuli tubuh orang-orang kafir itu dari depan dan belakang seraya berkata, rasakan siksa api neraka akibat perbuatan kalian. Keadaan kedua disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nasyitati nashra. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut ini adalah mereka yang beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh ini diibaratkan seperti obat bius. Sekalipun sakaratul maut itu menyakitkan, tetapi kalau kita sudah dibius dengan amal soleh, maka insya Allah tidak begitu berat merasakan kesakitan menjelang maut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa saja amal yang bisa kita persiapkan sebelum kita menghadapi kematian? Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Selama hidup di dunia kita diajarkan untuk selalu beramal yang baik dan sebanyak-banyaknya, tanpa harus diperhitungkan besar dan kecilnya pahala yang akan kita dapatkan, serta dengan ikhlas dan istiqamah. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Juga disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan walaupun itu sedikit. Dari kedua dalil ini sudah jelas bahwa kita dianjurkan beramal soleh dengan istiqamah atau terus menerus.
Karena pekerjaan yang istiqomah akan membuahkan hasil yang banyak. Selain istiqomah, pekerjaan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kerjakan tidaklah menjadi sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal jangan hanya yang sifatnya pribadi, yang ketika sudah wafat hanya akan berhenti ketika itu juga. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan memberi manfaat bagi orang lain, sehingga amal tersebut akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Seperti sedekah jariah, mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan lainnya, serta mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan alim sehingga dapat mendoakan kita kelak.